Bayangkan ya, yang dipilih Pak Jokowi bercandanya sungguh keterlaluan sekali. Mulai dari KKP yang akan mendenda pagar laut 18 juta per kilometer. Tiba-tiba ada sosok kepala BGN, bahkan juga membuka peluang makanan bergizi gratis dari serangga dan lain sebagainya. Ini sangat wow sekali ya. Nah, memang sih pagar laut juga masih menjadi trending topik di Twitter. Yang cukup lucu yaitu Menteri KKP akan mendenda setidaknya terkait pemagaran laut ini. Bayangkan ya, pastinya kerugian juga sangat banyak sekali. TNI Angkatan Laut bahkan juga sudah mengerahkan ribuan pasukannya untuk membongkar pagar laut, dan bahkan tidak hanya TNI AL saja, bahkan warga pun juga berbondong-bondong ikut membongkar pagar laut. Yang cukup mengejutkan kalau kita lihat pada saat lalu itu kan ada pro dan kontra ya. Setidaknya masyarakat konon katanya sih juga ikut swadaya membangun pagar laut dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya ketika TNI AL membongkar pagar laut tersebut justru tidak ada yang protes. Malah nelayan-nelayan itu juga rela tidak mencari ikan tetapi membongkar pagar laut tersebut. Menurut saya itu sangat keren sekali. Terbukti lah pada saat lalu ada video yang memperlihatkan nelayan yang mengaku memagar laut tersebut, berarti kan tidak terbukti. Kalau misalkan ada yang swadaya, misalkan masyarakat nelayan tersebut swadaya untuk memagari laut, pastinya juga ketika ada pembongkaran pasti akan protes lah. Tetapi kan ini tidak, malah nelayan saling berbondong-bondong untuk membongkar pagar laut tersebut. Nah, yang cukup unik lagi, dendanya itu sungguh tidak masuk akal sekali. Nah, seharusnya memang Pak Prabowo harus mengevaluasi ya menteri-menteri dari Pak Jokowi. Apalagi kalau kita lihat itu ya sekitar 50% menteri di pemerintahan Pak Prabowo itu adalah menteri dari Pak Jokowi. Nah, ini dendanya juga per kilometer 18 juta. Ini sangat tidak masuk akal sekali. Menurut saya biaya untuk pembongkaran ini sangat mahal sekali. Bisa saja ya miliaran ini membongkar, mulai dari mengerahkan pasukan TNI AL bahkan juga ribuan, belum lagi masyarakat. Konon katanya sih dari pemberitaan itu nelayan itu sekitar 100 hingga 200 kapal yang seharusnya mencari ikan malah membantu untuk membongkar pagar laut tersebut. Menurut saya untuk membongkar saja dana seperti itu tidak cukup lah. Sangat lucu sekali. Bahkan juga Ahmad Syaroni lemes ya. Pemilik pagar laut di Tangerang bakal didenda 18 juta per kilometer. Syaroni Nasdem, saya lemas. Ya pastinya lemas lah, dendanya seperti itu. Untuk menutup, membongkar saja itu biayanya menurut saya sangat mahal sekali untuk membongkar pagar laut ini. Tetapi lagi-lagi bercandanya sungguh keterlaluan ya, bercandanya. Dan yang cukup lucu lagi, bukan hanya dari Menteri KP saja yang bercandanya sungguh tidak masuk akal. Dari Kepala BGN bahkan juga bercandanya sungguh wow sekali. Kepala BGN buka peluang serangga jadi menu makan bergizi gratis di daerah tertentu. Wow, serangga tiba-tiba menjadi menu makanan bergizi gratis. Iya sih berprotein, iya sih bergizi dan lain sebagainya. Tapi apakah anak-anak mau kira-kira makan serangga? Belum lagi efeknya ya, gatal-gatal dan lain sebagainya. Karena ya serangga pasti juga akan mempunyai plus minusnya lah setidaknya. Ketika orang-orang tertentu memakan seperti itu pasti akan gatal-gatal dan sebagainya. Dan apakah juga mau? Seharusnya juga ini harus dikaji betul-betul, bukan masalah bergizi. Nah, sangat lucu sekali. Dan ini dari siapa? Wah, Kepala BGN itu pada saat lalu juga yang melantik Pak Jokowi. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini sosok Dadan Hindayana yang dilantik Jokowi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Bayangkan ya, yang dipilih Pak Jokowi bercandanya sungguh keterlaluan sekali. Mulai dari KKP yang akan mendenda pagar laut 18 juta per kilometer. Tiba-tiba ada sosok Kepala BGN bahkan juga membuka peluang makanan bergizi gratis dari serangga dan lain sebagainya. Ini sangat wow sekali ya, sangat wow. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira beritanya seperti apa ya. Dari oposisi cerdas, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni mempertanyakan langkah
apakah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang akan mengenakan denda administratif kepada pemilik pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Pasalnya, denda yang bakal dijatuhkan tergolong ringan, yakni hanya 18 juta per kilometer. 18 juta per kilometer. Artinya ini sangat lucu sekali. Per meternya hanya 100.000 saja berarti ya. Ini sangat wow sekali ya. Bercanda ini, masa denda cuman 540 juta doang, ujar Saroni saat menanggapi pemberitaan dikutip dari akun Instagram pribadinya pada 24 Januari. Diketahui pagar laut di Tangerang yang tengah menjadi polemik memiliki panjang sekitar 30 km. Maka jika dikalikan 18 juta per kilometer, pemilik pagar laut ilegal itu hanya didenda 540 juta. Politikus Partai Nasdem ini bahkan mengaku lemas mengetahui denda ringan yang akan dijatuhkan pemerintah tersebut. Terlebih isu ini sudah menjadi sorotan publik. Saya lemes sih, kata dia. Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan mengenakan denda administratif kepada pemilik pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Selain itu, pemerintah, kata dia, juga mengatakan pihaknya bakal mengenakan sanksi pidana yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Pasti begitu, kita dapat pelakunya, akan didenda. Dari kami sanksi denda karena lebih ke arah sanksi administratif. Kalau ada unsur pidana itu kepolisian, kata Trenggono di kompleks Istana Kepresidenan. Untuk denda administratif, kata dia, diperkirakan denda yang akan diberikan ke pemilik pagar laut yakni 18 juta per kilometer. 18 juta per kilometer, coy. Bayangkan kalau kita lihat dari kerugian nelayan yang tidak bisa melaut itu 9 miliar. Ini sangat lucu sekali. 9 miliar tetapi denda pagar laut 18 juta. Wah, kadang-kadang sangat wow sekali ya peraturan di negeri ini ya. Ya seharusnya tidak seperti itulah. Per meter saja ya itu cukup masuk akal lah kalau per meter ya. Di komentari anti dungu, woi besar amat dasar Menteri VA. Dewan kok lemesan ya. Bahkan kalau kita lihat dari sini juga dikomentari oleh Guntur Romli ya. Masalahnya apa yang disebut proses legal itu sering dimanipulasi. Konstitusi saja bisa diutak-atik buat kepentingan si anak, apalagi cuma undang-undang, PP atau peraturan menteri. Iya, kadang-kadang di sini tuh sudah tidak bisa lagi ya. Ini legal, ini ilegal. Kalau kita lihat dari proses tidaknya Mahkamah Konstitusi pada saat lalu ya yang meloloskan Gibran, menurut saya prosesnya itu ya ilegal. Apalagi juga kalau kita lihat Anwar Usman juga melanggar kode etik berat sehingga dijatuhi sanksi pencopotan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut saya pada saat lalu itu prosesnya ilegal, tidak sebagaimana mestinya. Ya, tetapi peraturannya juga tetap diterapkan. Nah, apakah ini juga seperti itu? Ya, seharusnya ada sanksinya lah, ada sanksi. Misalkan kalau Anwar Usman pada saat lalu dicopot, ya seharusnya kalau ini juga ada sanksinya yang membuat peraturan, yang membuat PP dan lain sebagainya terkait SHGB pagar laut tersebut harus diusut lah sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan itu yang dimanipulasi. Apalagi dari Mahkamah Konstitusi sudah jelas ya, laut itu tidak bisa dipagar, tidak bisa dimiliki oleh swasta, tidak bisa dimiliki oleh perorangan. Menurut saya sudah jelas laut itu milik negara dan milik masyarakat Indonesia. Sudah jelas kalau menurut Mahkamah Konstitusi.